Ada tradisi unik dari negara Jepang, yaitu geisha. Geisha merupakan julukan yang disematkan kepada wanita yang bekerja sebagai pekerja tradisi tradisional di Jepang. Untuk menjadi seorang geisha, mereka membutuhkan pelatihan ketat selama bertahun-tahun. Mereka bekerja keras mengasah bakat artistiknya seperti bermain musik dan menari. Bagi sebagian orang, geisha selalu disangkutkan dengan kegiatan prostitusi. Faktanya, geisha tidak menjual tubuhnya kepada tamu yang berkunjung. Seorang geisha bekerja secara bergantian dengan PSK kelas tinggi di Jepang yang disebut oiran. Tugas geisha adalah memainkan musik, menari, dan menggoda tamu agar tetap terhibur sembari menunggu kedatangan oiran. Hal ini yang terus dibanggakan oleh geisha. Pada abad ke-19, mereka mempunyai sebuah semboyan, "Kami menjual seni, bukan tubuh. Kami tak pernah menjual diri, tubuh kami demi uang." Awal mula stigma negatif geisha dimulai pada akhir Perang Dunia Kedua. Saat itu, banyak PSK Jepang yang mendatangi anggota militer AS dan selalu mengaku sebagai geisha. Mereka memancing anggota militer AS dengan fantasi eksotis dari geisha. Ketika kekalahan Jepang atas sekutu pada Perang Dunia Kedua, banyak wanita yang putus asa rela tidur dengan musuh hanya agar bisa mendapat makanan. Sejarah mencatat geisha pertama di Jepang adalah pria. Geisha pria sudah ada sejak tahun 1600-an, sedangkan geisha wanita pertama kali ada di tahun 1751. Sama halnya dengan geisha perempuan, geisha pria bertugas menghibur tamu dengan nyanyian, musik, dan tarian. Geisha selalu identik dengan tatanan rambut dan riasan wajah yang sangat mencolok dan rumit. Wajahnya akan dirias dengan bedak atau cat berwarna putih, alis dicukur setengah, dan bibir diberi gincu berwarna merah terang. Namun, tahukah kamu itu adalah dandanan bagi maiko, sebutan untuk wanita yang masih belajar menjadi geisha. Semakin dewasa seorang geisha, maka semakin sederhana riasannya. Ketika dihadapkan dengan kata mizuage dan geisha, mungkin yang ada di pikiran sebagian besar orang adalah ritual melepas keperawanan yang dilakukan oleh para geisha magang atau maiko. Gambaran seperti ini dipopulerkan oleh novel dan film Memoirs of a Geisha yang meledak di pasar Eropa dan Amerika tahun 2005. Namun, mizuage yang diartikan sebagai hubungan seksual untuk pertama kalinya merupakan gagasan yang populer di dunia barat. Pendefinisian mizuage dengan cara tersebut ditolak mentah-mentah oleh para geisha modern. Menurut situs Geisha Culture, mizuage berasal dari kata mizu dan age yang bisa diartikan sebagai mengangkat sesuatu dari air. Ini diartikan sebagai tahapan hidup di mana seorang wanita muda beranjak menjadi seorang wanita seutuhnya. Dalam dunia geisha, mizuage berarti tahapan ketika seorang geisha naik tingkat menjadi seorang wanita dewasa. Mineko Iwasaki memberikan penjelasan yang berbeda. Iwasaki adalah mantan geisha terbesar Jepang yang sempat menjadi narasumber utama Arthur Golden dalam menulis Memoirs of a Geisha. Menurutnya, mizuage juga bisa diartikan sebagai pendapatan kotor. Jadi, ketika seorang geisha membicarakan mizuage, bisa jadi yang bersangkutan sedang membicarakan penghasilannya. Menurut artikel geisha yang ditulis oleh Lisa Dalby, antropolog yang sempat menjalani pendidikan geisha untuk penelitian, mizuage merupakan ritual inisiasi menuju kedewasaan yang sangat penting bagi geisha. Karena mizuage juga menandai pergantian tingkatan dalam pelatihan seorang geisha profesional. Mizuage seorang maiko ditandai dengan serangkaian ritual dan upacara. Ritual yang paling utama adalah pemotongan sejumput rambut maiko secara simbolis. Mizuage juga disertai pesta dan jamuan makan resmi. Selanjutnya, geisha yang sudah menjalani ritual mizuage akan menanggalkan tatanan rambut rumit dan penuh aksesoris serta kimono bergaya dramatis. Sebagai gantinya, mereka akan mengenakan gaya rambut dan kimono yang lebih sederhana namun berkesan lebih dewasa. Meskipun keberadaan mizuage sebagai bentuk prostitusi tradisional dibantah oleh para geisha dan pemilik okiya di Hanamachi, namun mizuage pada zaman Edo memang diwarnai dengan prostitusi. Menurut buku Encyclopedia of Prostitution and Sex Work oleh Melissa Hope Ditmore, pesta dan ritual mizuage seorang maiko biasanya melibatkan biaya yang sangat besar. Biaya ini biasanya ditanggung oleh salah satu pelanggan kaya. Sebagai gantinya, sang menyokong dana mendapatkan hak untuk mengambil kesucian sang maiko. Praktik prostitusi terselubung ini sesuai dengan pernyataan Teruha geisha periode awal tahun 1900-an melalui biografinya yang berjudul Hana Kuidori. Geisha terkenal ini mengakui kalau mizuage-nya ditandai dengan hubungan seksual dengan pria yang memenangkan lelang atas hak untuk mengambil kegadisannya.
Menurut Teruha, pria yang beruntung tersebut adalah Kameshichi Umehara, petinggi Osaka Stock Exchange. Perdagangan seks yang berkaitan dengan geisha dianggap ilegal setelah masa Perang Dunia Kedua, khususnya setelah tahun 1959. Namun, menurut situs Geisha Culture, tradisi ini masih bisa ditemui sampai akhir tahun 1990-an. Minako Iwasaki mengatakan kalau praktik misogyni semacam itu tak pernah terjadi sepanjang karirnya sebagai geisha di Gion. Hal serupa yang juga diutarakan oleh Umi Chika, salah satu geisha modern, kepada Justin McCurry dari The Guardian. Umi Chika mengatakan, kami masih memiliki penyokong, tapi mereka bukan para pria yang membayar untuk tidur bersama geisha perawan.